membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka datang. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari sukacita besar bagi setiap orang percaya. Kalau hari ini saudara datang dengan beban, dengan pergumulan, dengan persoalan satu dengan yang lain, hari ini merupakan hari yang spesial, yang luar biasa. Dikatakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius, Markus, kita melihat bahwa Tuhan di atas kita. Dia menciptakan segala sesuatu. Kalau kita melihat Injil Lukas, kita melihat Kristus yang datang di antara kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, Kristus ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus dicurahkan Tuhan masuk dalam diri kita supaya kita bisa memahami karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja itu, Roh Kudus diberikan Tuhan dalam diri kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti maksud Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita membaca ayat yang pertama, dikatakan ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menarik, kata Pentakosta di dalam ayat yang pertama ini merupakan konsep perjanjian lama. Kalau Pentakosta perjanjian lama itu berarti seluruh orang Israel yang ada di berbagai belahan bumi, mereka akan mengingat perayaan Hari Raya Gandum. Mereka mengingat bagaimana hidup mereka diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan di dalam Tuhan. Sehingga pada Hari Raya Gandum ini, penuaian padi atau panen ini, panen gandum, mereka selalu bersuka cita, bersorak-sorai kepada Tuhan. Dikatakan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa
baik kamu, suamimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, budakmu laki-laki, budakmu perempuan, anak yatim, janda, orang Lewi yang melayani Tuhan, semua harus berhenti bekerja, semua libur. Fokus satu, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang saya kagum sama Tuhan, dalam hari raya ini dikatakan semua orang harus membawa persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan yang dibawa kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah meminta dari kita melebihi yang kita tidak punya. Apa yang kita terima, itulah yang kita bawa kepada Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Tuhan mau tekankan bahwa ucapan syukur kepada Tuhan tidak bisa kita datang dengan tangan kosong. Tidak bisa dengan tangan hampa, tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenung, masih ada orang yang kadang datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ucapan syukur apapun yang dia bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut. Kalau toh kita tidak punya persembahan, kita tidak punya sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang Tuhan minta paling penting, persembahkan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalam konsep perjanjian lama, Pentakosta artinya mengingat kembali hari raya panen akhir gandum yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Pentakosta dalam perjanjian lama itu berarti seluruh bangsa Israel akan mengingat bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa di atas Gunung Sinai. Mereka merayakan ini semua, mereka mengingat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan kasih peraturan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Allah. Tuhan kita luar biasa. Dia membawa mereka keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Selama 40 hari Musa naik, berdoa, berpuasa selama 40 hari, berdoa, dan Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan kasih peraturan untuk ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 peraturan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seorang teolog Calvin, Yohanes Calvin, dia berkata, seorang teolog Kristen pada masa reformasi, dia berkata demikian. Pada hari reformasi, pada hari Pentakosta di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Kenapa harus di hari Pentakosta perayaan itu? Dia berkata demikian, karena pada hari Pentakosta itulah kota Yerusalem penuh sesak dengan seluruh orang Israel dari seluruh penjuru bumi. Mereka datang untuk mempersembahkan korban, mengadakan tradisi, mereka bereforia, bersuka cita, bersenang-senang karena berkumpul satu dengan yang lain. Kalau kita baca ayat 9 sampai 11, dari mana semua datang. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yohanes Calvin berkata demikian. Pada hari itu, kenapa hari itu? Kita baca di dalam ayat yang kedua, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi Yohanes Calvin mau katakan bahwa kenapa hari Pentakosta, kenapa terjadi di Yerusalem? 1, dalam Yesaya pasal 2 ayat 3, Yerusalem adalah tempat yang ditentukan Tuhan, namaku ada di situ. Engkau harus datang ke situ selama 1 tahun 3 kali. Semua orang Yahudi harus datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Semua yang datang itu harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali di dalam ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah. Saudara coba bayangkan, dalam situasi seperti itu, rasul-rasul sementara berdoa di loteng,
Yerusalem di Bukit Sion. Karena apa? Dalam Kisah pasal 1 ayat 4 Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Engkau tinggal di situ, dan dikatakan apa? Di dalam ayat 12, 13 selanjutnya pasal 1. Mereka bertekun, mereka berdoa, mereka setia kepada Tuhan, menantikan janji Bapa. Murid-murid, rasul-rasul dan 120 orang yang ada dalam ruangan itu. Kalau saudara pergi ke Israel, ruangannya itu tidak terlalu besar. Cuma dari tembok itu batas panggung ini sampai ke situ. Tidak terlalu besar tempatnya. Tetap di tempat yang kecil itu, mereka 120 orang ditambah dengan rasul-rasul, mereka tekun berdoa, mereka beribadah, mereka memuji Tuhan, menantikan. Karena dikatakan tidak tahu. Firman Tuhan katakan sebentar saja, hanya dekat waktunya, tapi tidak diberitahu kapan. Tetapi di sini katakan tiba-tiba turunlah dalam waktu yang mereka tidak perkirakan, yang mereka tidak bayangkan, tiba-tiba itu terjadi. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan, yang kedua dikatakan seperti bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Kalau saya melihat dalam bahasa Yunaninya dikatakan bukan saja keras tetapi seperti guruh, suara yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau bunyi itu cuma kecil saja, mungkin yang saksikan cuma di ruangan itu saja, di loteng, di tempat mereka berdoa di Bukit Sion di Yerusalem. Orang Israel yang lagi pesta di luar tidak akan mendengar. Tetapi dikatakan bunyi itu sangat kencang, sangat keras, sangat kuat, seperti bunyi guruh yang luar biasa. Itulah cara Tuhan memberikan bunyi yang sangat keras itu supaya menarik perhatian mereka, supaya mereka datang berkumpul di tempat di mana para rasul dan 120 orang datang sementara berdoa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kuasanya. Orang yang lagi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan perayaan-perayaan yang sia-sia, itu cuma tradisi saja. Fokus pada apa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan datang menarik mereka supaya fokusnya tidak kepada perayaan, tetapi fokus pada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat menarik. Tuhan punya banyak cara menarik kita supaya fokus kita jangan pada apa yang kita punya. Tuhan menarik kita supaya jangan fokus dengan persoalan kita saja. Jangan fokus dengan semua berkat yang kita punya saja. Jangan fokus dengan foya-foya masalah sia-sia yang kita rasakan happy di dalamnya. Tetapi Tuhan tarik kita supaya fokus kita kepada hadirat Tuhan. Ini karya Roh Kudus yang sangat luar biasa, menarik orang untuk fokus kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih yang di dalam Tuhan, yang kedua, di dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tampaklah. Waktu Roh Kudus turun, itu dapat dirasakan, dapat dilihat ada sesuatu yang terjadi, satu yang luar biasa. Dikatakan tampaklah, kelihatanlah. Tapi bukan saja sampai di situ. Disaksikan oleh 120 orang, disaksikan oleh seluruh orang Yahudi, orang Israel yang berkumpul. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Roh Kudus tampak untuk mereka. Tetapi di sini dikatakan seperti lidah api, seperti lidah api yang menyala. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat peranan Roh Kudus dalam bentuk api, artinya apa? Roh Kudus turun, membersihkan kita. Roh Kudus turun, menyadarkan kita
bahwa kita orang berdosa. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 6 ayat 6, waktu malaikat Tuhan memegang bara api, Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Yesaya katakan, aku seorang najis bibir, aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Kehadiran Tuhan menyadarkan, kehadiran Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya saudara yang kekasih Tuhan, belajar Alkitab penting, belajar firman Tuhan penting, menggali Alkitab penting, tetapi yang lebih penting membuka hati seluas-luasnya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu dia menyadarkan kita akan dosa, kita terbuka untuk karya Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya masih di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka masing dan dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada kata hinggap pada mereka masing-masing. Kalau hinggap itu agak lama. Saya mencari apa arti kata hinggap ini. Jadi rupanya saudara, kalau Roh Kudus hinggap atas kita, agak lama atau cepat, karena dia sementara memproses hidup kita. Diproses oleh Tuhan. Proses itu tanggapannya beda-beda. Waktu orang dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, dosa dibukakan. Ada orang langsung terbuka, ya Tuhan ini saya terbuka untuk pimpinan Roh Kudus. Tapi orang ada yang mendengar firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, lawatan Roh Kudus, tetap mengeraskan hati. Di sini dikatakan, Roh Kudus hingga pada mereka masing-masing, satu persatu, pribadi lewat pribadi. Ruangan ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Roh Kudus. Tapi tidak sampai di situ saja. Roh Kudus menjamah satu-satu. Masing-masing harus dibereskan oleh Tuhan. Masing-masing harus dilawat oleh Tuhan. Masing-masing harus terbuka oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karya Roh Kudus bekerja secara sistematis. Dia datang tiba-tiba, dia turun melawat kita masing-masing. Dan di dalam ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu satu, dia percaya kepada Tuhan. Murid-murid waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka di Danau Galilea, Tuhan memanggil mereka satu-satu untuk ikut Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia membuka diri menerima Kristus dalam hidupnya. Dan dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu mereka tekun berdoa sehati memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tekun berdoa, mereka sehati, mereka berdoa dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita katakan, oh saya dipenuhi Roh Kudus, tapi masih tidak ada kesehatian. Suami istri tidak sehati, anak dan orang tua, dan juga dalam persekutuan tidak ada kesehatian. Jawab sendiri ya. Jadi di sini dikatakan bahwa setelah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara tahu rasul-rasul ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mereka hanya nelayan, ada beberapa saja seperti Lukas, seorang dokter yang berpendidikan, tapi rata-rata mereka orang sederhana.
yang tidak berpendidikan. Tetapi waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka bisa melakukan perkara-perkara besar yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 6, di sini dikatakan, ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Menggunakan ayat 9 dikatakan pakai bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia dan segala macam. Saya boleh kasih contoh, misalnya kalau saya pelayanan di daerah terpencil. Misalnya di Pulau Buru kalau di Ambon atau di Pulau Seram. Sementara saya melayani, tiba-tiba saya melihat ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman dan bahasa lain-lain. Karena tamu-tamu yang hadir di situ ada yang dari sana, pasti saya akan tercengang-cengang. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita karunia sesuai dengan apa yang sementara dibutuhkan. Dan karunia bahasa roh di sini Tuhan berikan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang yang hadir. Karena apa? Orang Yahudi banyak yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Sampai hari ini orang Israel masih menantikan Mesias. Mereka katakan, siapa itu Yesus? Dia manusia biasa, orang yang tidak tahu diri, yang mengangkat diri menjadi Tuhan atas orang-orang Kristen. Mereka masih menolak Tuhan. Tetapi Tuhan pakai orang-orang sederhana dengan bahasa yang mereka pahami, berbicara tentang Kristus adalah Tuhan. Perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dia dari surga, dia datang ke bumi. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan Yesus yang disalibkan itu datang ke bumi, mencurahkan Roh Kudusnya dan sekarang diam di antara kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu murid-muridnya ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa, di sini dikatakan ayat 9, ada pakai Parsia, ada Media, Kapadokia, Pontus, dan semua orang Yahudi yang hadir tercengang-cengang, kagum. Bagaimana mungkin orang sederhana, tidak sekolah, tidak berpendidikan, kok bisa dia menggunakannya? Saudara yang kekasih Tuhan, saya mau katakan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk Injil diberitakan, asal mau membuka diri kepada Tuhan. Ada amin? Tuhan tidak lihat latar belakangmu, Tuhan tidak lihat siapa engkau. Tetapi di saat kami terbuka, saudara dan saya terbuka kepada Tuhan, menyerahkan hidup untuk karya Roh Kudus, maka Tuhan akan pakai kita secara dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan berkata, apa yang rendah bagi manusia diangkat Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang hebat. Mereka mungkin anggap remeh murid-murid Tuhan Yesus, ya begini saja. Mungkin mereka juga bingung, ini kita lagi pesta kok cuma kerja, cuma berdoa aja, nyanyi-nyanyi aja, penyembahan aja, apa-apaan. Tetapi Tuhan hadir. Dikatakan apa? Memberikan karunia untuk Injil diberitakan, supaya semua orang bisa mendengar Injil. Supaya orang Yahudi tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Supaya orang Yahudi tahu Yesus yang kamu siksa, yang kamu salibkan itu, dia bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Tetapi Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan sekarang Roh Kudus itu memberikan kesempatan kepada kita membuka diri untuk karya Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tercengang-cengang, kadang kita terbingung-bingung. Ada orang yang mungkin sangat sederhana tapi dia kok bisa pimpin luar biasa. Orang berkhotbah, orang mengajar, orang memberitakan Injil bukan karena pengetahuan yang banyak di dia punya kepala,
Kalau orang Ambon bilang, bukan karena kepala penuh dengan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, seorang yang berdiri di depan, dia harus ada dalam urapan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Waktu dia diperlengkapi, dia tidak tinggal diam. Dikatakan mereka mulai berkata-kata, artinya mereka mulai bersaksi. Mereka mulai menceritakan, memberitahukan kepada orang lain. Tidak diam saja. Ada seorang ahli komputer namanya Steve Jobs. Dia seorang yang sangat jenius, yang selalu berdaya cipta secara luar biasa di perusahaan komputer bermerek Apple. Satu saat dia menantang John Sculley, seorang yang bekerja di pabrik Pepsi Cola pada waktu itu. Dia katakan begini, "John, apakah kamu akan menghabiskan sisa waktumu dan hidupmu hanya untuk menjual minuman? Atau apakah kamu ingin hidupmu dipakai untuk mengubah dunia?" Kemudian temannya ini berpikir, maksud kamu apa? Tetapi Steve Jobs diam saja. Kalau kamu mau mengubah dunia, kamu harus buat sesuatu. Kemudian John Sculley, dia menerima tantangan itu. Dia berinovasi dan melalui karya-karyanya Pepsi Cola bisa terkenal. Kalau sekarang sudah kurang ya kita minum itu ya, karena kita sudah tahu Pepsi Cola satu gelas kecil itu ada 8 sendok gula. Jadi kalau orang sakit gula, sakit manis, jangan minum yang seperti itu. Oh, minta maaf, saya bukannya lagi menjelekkan satu produk, bukan. Tetapi di sini dikatakan dia menerima tantangan itu. Yang menarik saya baca, Yesus pun menantang murid-muridnya. Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Apakah sampai di situ saja engkau ikut aku? Apa engkau cuma duduk diam dengar aku mengajar kamu? Apa engkau duduk diam saja di bangku mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan? Oh tidak. Yang dikatakan engkau harus bangkit untuk mengubah dunia. Artinya apa? Melalui kesaksianmu. Murid-murid mereka tidak tahu bahwa mereka dipersiapkan oleh Tuhan memberitakan Injil dalam keterbatasan mereka untuk mengubah dunia. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini tantangan untuk kita. Apakah kita mau diam saja, mau duduk saja, ataukah kita mau bangkit bercerita, mengubah dunia melalui sikap hidup kita dan kesaksian hidup kita kepada orang lain. Anak muda sekarang sibuk dengan gadget, sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada pergaulan, rata-rata merasa, oh dunia saya ini paling asik. Sehingga kalau kita melihat anak zaman sekarang beda dengan kita zaman dulu. Yang lahir mulai tahun 50, 60, 70. Dulu kita kalau ketemu teman, happy sekali. Bisa main apa orang Ambon bilang gici-gici apa di sini? Apa nih lompat, kotak-kotak yang lompat tuh ya. Bisa main petak umpat, bisa main apa saja, happy. Saya ingat waktu saya masih kecil, masak-masak. Bawa gorengan dari rumah, bawa minyak dari rumah, kumpul teman, pergi ke kebun, masak-masak, pergi cari tebu, cari segala macam. Energi habis untuk hal-hal yang positif. Tapi beda anak sekarang, asik dengan dunia sendiri. Saking asik dengan dunia sendiri, lupa bahwa dia harus bersekutu dengan Tuhan, harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Hari ini melalui Steve Jobs ini, statementnya, apakah engkau mau duduk diam saja ataukah engkau mau bangkit untuk merubah dunia? Bangkit merubah dunia dengan pola pikirmu, dengan karyamu, dengan pekerjaanmu, bangkit untuk mengubah dunia. Ada amin? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata, mereka bersaksi. Dan yang kedua dikatakan,
Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mempunyai gairah untuk memberitakan Injil. Saudara lihat Petrus dan 11 murid Tuhan Yesus. Yang satu Yudas sudah tidak lagi, kemudian diganti sama Matias karena Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Mereka semua berdiri dan memberitakan Injil. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, dikatakan mereka sangat terharu mendengar tentang Injil. Waktu mereka mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Petrus dan murid-murid, mereka terharu. Mereka sadar, siapakah saya? Saya orang tidak berguna. Siapakah saya? Kepintaran saya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mereka terharu. Kemudian dikatakan apa? Waktu mereka mendengarkan Injil, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita katakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, harus ada gairah, harus ada semangat, harus ada satu terobosan. Ada satu hal yang kita lakukan yang berdampak untuk orang lain. Saya pikir-pikir, saya lihat situasi sekarang ya, pandemi seperti ini. Anak sekolah dari rumah. Saya baca Toyota untuk sementara waktu akan memberhentikan produksinya. Itu berarti mobil-mobil Toyota yang ada saja yang akan dijual. Saya baca Garuda menawarkan untuk pensiun dini untuk karyawan-karyawannya. Dan banyak orang yang kerja di kantor sekarang mulai dipensiunkan. Ada yang juga di PHK, kontrak tidak diperpanjang. Bingung. Saya lihat anak-anak sekarang sekolah dari rumah. Sudah mau masuk 2 tahun ya anak-anak sekolah online. Saya berpikir, dia habis sekolah. Habis sekolah dia mau kemana? Dia kuliah. Kalau dia tidak di atas rata-rata, dia akan tergilas sama orang-orang hebat yang bekerja keras mencapai, meraih apa yang dia mau. Tergilas, hilang. Anak-anak yang cuma asik dengan handphone akan tergilas, habis. Terus mau apa dia buat? Mau cari kerja di mana? Tetapi di sini dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan, membuka diri kepada Roh Kudus, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu buka jalan untuk orang-orang yang sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Banyak orang sekarang saudara, mau makan saja susah. Beberapa waktu yang lalu saya nonton di TV, ada seorang pendakwa yang setengah artis, Ustadz Solmed, dia bilang apa? Saya harus jual baju-baju ceramah saya. Istri saya berjalan dengan teman-temannya mau makan nasi pecel saja, dia tidak bisa beli. Karena dia harus beli susu, bayar utang, perawatan rumah dan segala macam. Kalau sampai hari ini kita bisa makan enak di rumah, kulkas kita masih penuh karena tangan Tuhan memelihara hidup kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang Yahudi bisa merayakan, memperingati perayaannya luar biasa dan ucapan syukur kepada Tuhan, bisakah di dalam masa pandemi ini kita terbuka untuk karya Roh Kudus yang bekerja dengan luas dalam hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita pahami, tidak pernah dipelajari. Rasul-rasul tidak pernah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, bahasa Ethiopia, tidak pernah belajar, dipikirkan saja tidak.
Tapi dikatakan apa? Tiba-tiba terjadi pada waktu itu dan orang-orang tercengang-cengang kagum melihatnya. Dalam masa pandemi ini tiba-tiba Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang setia berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan, terbuka untuk karya Tuhan. Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Ada amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta itu berarti Roh Kudus turun menjamah saudara dan saya. Pentakosta berarti Tuhan menarik fokus saudara jangan kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Pentakosta itu berarti lawatan Tuhan untuk kita masing-masing, membuka diri untuk karya Roh Kudus. Kadang Dia pakai kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami, tapi kadang Tuhan juga pakai kita menggunakan bahasa roh yang tidak orang pahami, hanya kita dengan Tuhan. Kadang Tuhan pakai kita menggunakan bahasa itu, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi di saat kepenuhan roh itu terjadi, ada aliran yang luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi saudara, yang mau ditekankan kalau kita katakan dipenuhi Roh Kudus, harus ada perubahan. Kalau dikatakan dipenuhi Roh Kudus, harus ada perubahan dalam sikap, perkataan, perbuatan, mata kita, kaki kita, semua yang kita kerjakan harus berubah. Dan Roh Kudus memenuhi kita untuk kita memuliakan Allah. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Pentakosta, hari sukacita, hati dan hidup kita, gereja Tuhan dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Saya mengundang semua pemuji untuk naik. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi yang berdiri di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Engkau tahu apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka, apa yang mereka cita-citakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, Roh Kudus berkaryalah dalam hidup mereka, menjamah hati mereka, memulihkan keadaan mereka, membawa mereka untuk berjalan di dalam Engkau, taat kepada Tuhan, melakukan perkara-perkara ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah, lawat dan urapi kami semua. Karya Roh Kudus hari ini Pentakosta tercurah, merupakan karya awal Tuhan dalam hidup kami. Janji Tuhan digenapi, Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan Tuhan untuk kami orang percaya. Ya Tuhan, penuhi kami semua. Dan kami berdoa supaya gereja Tuhan bergerak, berjalan dalam pimpinan dan karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami, inilah keluarga kami, inilah pekerjaan kami, inilah masa depan kami persembahkan untuk Tuhan. Kerjakanlah perkara yang ajaib dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak didengar oleh telinga, disediakan oleh Tuhan dan dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Persembahan yang tertinggi, yang terbaik kami berikan kepada Tuhan, yaitu hati kami, hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Pulihkan kami dan bawa kami masuk lebih dalam lagi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Amin.